Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Yogi Nugraha. Saya dari Prodi PTIK 3B. Dan di sini saya akan memberikan sedikit tutorial kepada kalian untuk membuat sebuah program kasir yang sederhana. Nah, tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Kurang lebih di sini ada kasir, ada rekap, dan di sini ada beberapa item ya, beberapa palet yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan label, text file, button, lalu ini text file, label, button, dan lainnya. Nah, kurang lebih kerja sistemnya ya seperti ini ya, teman-teman. Ketika kita klik kanan, kita run filenya. Nah, misalkan kita pilih Adeptus Temptation. Nah, di sini sudah tertera nanti dia akan mendapatkan teksnya Adeptus Temptation dengan harga 20.000. Kemudian misalkan kita masukkan jumlahnya pengen berapa, kita pengen 2 misalkan. Kemudian 20.000 dikali 2 sama dengan 40.000 dong. Nah, ketika kita hitung apakah hasilnya 40.000, dan benar saja hasilnya adalah 40.000. Dan setelah itu dia akan masuk kepada di sini ada rekap ya, rekap bayaran, rekap yang sudah masuk. Misalkan ada yang udah beli di sini, misalkan udah ada yang beli Adeptus Temptation, jumlahnya 2, total bayarnya yaitu 40.000. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ketika saya klik batal, dia akan mereset semuanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk tata caranya seperti biasa, kita membutuhkan beberapa aplikasi untuk menunjang pembuatan kasir yang sederhana ini. Kita membutuhkan aplikasi exam tentunya ya teman-teman. Jangan lupa untuk menyalakan Apache dan MySQL-nya. Kemudian jika sudah, kita kemudian masuk kepada Google, kemudian kita buat seperti biasa, buat database. Di sini saya sudah membuat database, yaitu database kasir Yogi, kemudian tabel kasir Yogi. Nah, misalkan seperti itu tabel. Nah, kemudian jika sudah membuat, kalian boleh membuat seperti biasa, new project, Java aplikasi, Java with dan lain-lain. Kemudian pilih nama, misalkan latihan kasir Yogi. Untuk create main class-nya kalian centang saja, kemudian klik finish. Nah, jika sudah teman-teman, di sini kita membutuhkan beberapa palet ya, beberapa JFrame form. Di sini saya membutuhkan dua JFrame form. Klik kanan untuk tampilan pertama, tampilan 1, finish. Kemudian JFrame form tampilan 2, finish. Kemudian teman-teman, kita juga membutuhkan satu kelas ya untuk membuat untuk mengkonekkan dari NetBeans ke database MySQL-nya, yaitu config, finish. Oke teman-teman, kita membutuhkan ketiga item ini. Jika sudah, kita masuk ke libraries, klik kanan, jangan lupa add library ya. Di sini saya menggunakan, misalkan saya mau menginputkan JDBC MySQL, kemudian klik kanan lagi, add library. Saya memasukkan, di sini saya udah membuat poly namanya, add library. Itu bebas namanya setelah kalian. Saya membutuhkan kedua ini. Yang pertama itu konektornya, kedua absolute layout jar-nya. Nah, itu sangat penting sekali ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian menginputkannya. Nah, jika sudah, kalian boleh membuat desainnya ya. Desainnya silakan bebas. Kurang lebih desainnya itu seperti ini ya. Nah, ini itu saya menggunakan menggunakan menu bar,
Kemudian tentunya di sini untuk rekapnya saya menggunakan menu item. Kemudian untuk ini label, ini program kasir ini. Nah, untuk codingannya kita akan lihat ya teman-teman. Apakah codingannya sangat susah ataupun mudah. Untuk source di sini saya buka source-nya, memang sangat panjang. Jangan lupa kalian importkan di sini beberapa ya, ada Java with hidden exception, SQL connection, SQL exception dan lain-lain. Sampai sini, kemudian kalian juga ya, jangan lupa untuk memberikan variabelnya di sini. Misalkan saya memberikan variabel string nama makanan, integer harga makanan, integer jumlah harga, integer total bayar, integer bayar, beli, harga dan jumlah. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, untuk dapat menu ini terisi, kita akan membuat kodenya di sini ya teman-teman, di adeptus temptation event action perform. Nah, di sini tertera nama makanannya yaitu adeptus temptation, harga makanannya 20.000. txt menu ya, txt menu yang ini saya variabelnya txt menu. Oh iya, kalian juga jangan lupa untuk merubah variabel-variabel dari palette ini agar kalian tidak pusing ya. Misalkan di sini saya text file menu, saya membuat txt menu. Nah, kemudian oke. Kemudian set text. Jadi dia itu si menu itu sudah men-set teksnya seperti apa. Nah, kemudian si text file menu ini men-set text dan isinya value-nya adalah nama makanan, yang tentunya nama makanan di sini adalah adeptus temptation. Oleh karena itu, ketika saya tadi klik adeptus temptation, dia akan tertera di sini outputnya yaitu tulisan adeptus temptation seperti itu teman-teman. Kemudian untuk harga makanan di sini saya menggunakan variabel harga makanan, perbandingannya adalah sama dengan harga makanan itu 20.000. Berarti adeptus temptation-nya itu 20.000. Ini codingan yang saya buat sendiri ya, sebagai klarifikasi. Memang saya menggunakan metode ini secara berulang-ulang nantinya. Jadi setiap button yang saya buat itu harus memasukkan codingan ini. Nah, itu memang harus ada beberapa perulangan. Namun saya memikirkan untuk menemukan codingan ini dengan sendirinya. Kemudian alhamdulillah juga berhasil teman-teman. Dan juga ya di sini txt harga, set text harga makanan. Nih, harga itu di sini. Ini variabel txt harga. Dia akan men-set teksnya harga makanan. Harga makanannya berapa tadi? 20.000 untuk adeptus temptation. Seperti itu, teman-teman. Kemudian jika sudah di sini sudah ada nama makanannya, di sini udah ada harganya, saya akan memasukkan jumlahnya. Jadi sistemnya di sini ketika kita klik angka yang di sini, misalkan saya klik angka 2, dia akan memasukkan angkanya di sini jumlahnya 2. Seperti itu outputnya. Oleh karena itu, saya di sini membuat kode sendiri juga bahwa variabel jumlah value-nya adalah 2. Txt jumlah men-set teksnya plus jumlah. Mengapa kok itu pakai tanda petik bukan tanda petik sama tambah? Karena ini termasuk integer bukan varchar. Kalian jangan sampai salah, karena kalau tanda petik 2 dan plusnya ini saya hilangkan, itu integernya tidak akan terdeteksi. Yang ada dia terdeteksinya adalah varchar ya teman-teman, jangan sampai lupa. Misalkan saya hapus satu saja, dia sudah merah. Oke, seperti itu ya teman-teman, jangan sampai lupa ya. Jadi di sini saya men-set teks bahwa ketika klik angka 2 dia akan memunculkan angka 2 di sini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada button hitung dan simpan, dan kemudian outputnya itu akan di sini. Jadi ketika untuk menghitung si kasir ini, si program ini, dia akan menghitung menu adaptive temptation itu harganya berapa, kemudian jumlahnya yang kita inginkan berapa, misalkan 2. Jadi otomatis rumusnya adalah
si harga dikali dengan jumlah seperti itu. Untuk rumusnya di sini kodenya yaitu di sini saya akan membuat perbandingan harga sama dengan integer dot parseInt txt harga getText ya. Jangan lupa txt harga getText. Jadi saya mendapatkan teks dari harga, txt harga. Saya mengambil sistem ini mengambil data dari harga yang tentunya di sini. Dia akan mengambil data dari sini si harga ini. Kemudian untuk jumlah integer dot parseInt txt jumlah dot getText ya. Jadi si txt jumlah di sini dia akan mengambil data dari jumlah ini seperti itu. Dia akan mengambil data dari jumlah ini, jumlah untuk jumlah ini ya, karena dia getText gitu, bukan setText. Kemudian di sini saya memasukkan rumusnya bahwa bayar sama dengan harga dikali jumlah. Jadi bayar itu adalah harga dikali dengan jumlah. Oke, ingat ya, harga dikali dengan jumlah. Kemudian txt hitung setText plus bayar. Nah, ini saya menggunakan integer lagi dan lagi karena saya menggunakan tanda petik 2 dan juga tanda plus ya. Txt hitung setText, txt hitung ini. Dia akan men-set teks hasil dari perkalian, masukkan jumlah dan juga pilih menu atau harga menunya ya. Oke, jika sudah, kita lihat lagi ya, dan juga saya menyempilkan buton batal di sini agar ketika si pelanggan atau si pengguna kasir ini ketika dia ingin menginputkan ternyata salah inputannya, dia akan mereset semua oleh button batal ini. Tentunya dengan shortcut-nya yang sangat mudah, txt menu setText tanda kutip 2 itu dikosongkan saja, kemudian titik koma seperti itu ya teman-teman. Oke, sampai sini paham ya? Tentunya sangat mudah sekali ya begitu penjelasannya. Kemudian kita akan coba lagi di sini. Untuk tampilan ini kita run. Nah, ketika kita run, misalkan saya pilih JetParcel. JetParcel harganya 25.000. Kemudian saya memasukkan jumlahnya 2. Nah, kemudian hitung dan simpan. Harganya 50.000. Jadi JetParcel ini 25.000 satunya. Kemudian kita karena milih jumlahnya 2, dia akan menghitung sehingga totalnya itu 50.000 untuk dibayarnya seperti itu. Kemudian kita coba masuk rekap dan juga di sini bahwa inputannya masuk ya teman-teman ke MySQL-nya bahwa JetParcel ini ada 2 dan harganya pun 50.000. Oke, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin begitu saja tutorial yang saya dapat share kepada kalian. Mungkin kalian lebih jago daripada saya. Coba kalian boleh share di kolom komentar ya tentang bagaimana cara membuat program kasir menurut kalian. Oke, saya Yogi Nugraha pamit undur diri. Salam teknologi.